kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada. Assalamualaikum Bu, selamat pagi, maaf mengganggu waktunya. Iya. Saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini biasa Ibu lakukan? Pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu, saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah dan guru-guru senior saya dengan pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Nah, apakah Ibu selama ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur selama seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Oh, tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan guru-guru di sekolah saya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Sama-sama Bu, senang bisa membantu dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima
kasih Bu. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, selamat pagi, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ya, dapat ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral, Pak? Saya rasa untuk menjadi pemimpin itu kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit, yang tentunya apa-apa yang harus kita putuskan itu harus berdasarkan musyawarah dan sepakat. Meskipun begitu kita tidak bisa langsung memutuskan sesuai dengan identifikasi masalah yang harus kita hadapi. Untuk itu perlu adanya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam suatu keputusan. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini kita dalam mengambil keputusan kita harus melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya kita meminta masukan dari para guru senior. Setelah itu kita bisa memasukkan ke dalam musyawarah ya sebagai dengan guru-guru yang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, maka saya mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang disepakati dalam rapat tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama, saya akan mencoba memahami kasus yang terjadi, kemudian mengumpulkan para guru senior yang kita minta pendapatnya, lalu mengadakan rapat bersama guru-guru yang ada sesuai dengan yang kita temukan dalam situasi tersebut. Maka kita harus melakukan voting untuk mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setelah sesuai dengan disepakati. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika ini, Pak? Oke, hal-hal yang harus saya anggap efektif adalah apabila ada yang saya inginkan dan yang diinginkan guru-guru bisa kita menyatukan suara dan sejalan, sehingga semua apa yang kita ambil itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang kita tentukan. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus delima etika, Pak? Hal-hal yang harus kita kasus-kasus dilema etika yang bersifat personal, apabila saya sebagai pimpinan dihadapkan dengan mayoritas keinginan para guru yang berbeda-beda, untuk itu kita harapkan atau keinginan saya agar semuanya itu bisa sepakat dalam suatu kesepakatan yang diciptakan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tentunya, terutama dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau untuk jadwal yang ada tertentu kita tidak ada, cuman pokoknya dalam buat saya setiap ada permasalahan yang harus kita tuntaskan dan kalau bisa diselesaikan secepatnya. Meskipun itu tergantung dari ringan dan beratnya suatu permasalahan atau kasus permasalahan yang ada. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delima etika ini, Pak? Kalau soal masalah kasus-kasus tentang dilema etika, tentu saja dukungan dari keluarga dan tim sekolah yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan penyelesaian kasus-kasus yang ada. Misalnya dalam kasus masalah tentang kenakalan siswa dan sebagainya, itu kita memang harus sepakat
dengan tim yang ada di sekolah. Terima kasih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari MTK ini? Dengan kondisi sekolah yang ada, yang selama ini tidak terlalu besar, namun berada di daerah, budaya dan kebiasaan kultur atau tempat itu menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Saya rasa kita sama-sama senang bisa membantu dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya Pak, ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk membantu saya dengan kegiatan guru belajar ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Tidak apa-apa Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Apabila terjadi suatu kasus pada peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan secara khusus. Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Apabila ada permasalahan pada pendidik, guru dan tenaga pendidikan, saya berkoordinasi dengan guru senior yang terlebih dahulu. Saya selalu memanggil guru senior dan meminta masukan. Jadi saya juga sering meminta masukan pada komite, kemudian K3S, mungkin bisa juga ke forum kita. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kami mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Risiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak disetujui atau tidak disukai. Walaupun bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil risiko yang terkecil. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu, langkahnya juga seperti itu, seperti yang sudah disebutkan. Ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat dan lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat justru membuat memakan waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wali kelas dan komite sebagai perwakilan orang tua. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga kependidikan dan kependidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tetapi masalah kesejahteraan. Jadi sampai saat ini guru sudah menerima UMR yang cukup, ya, sesuai dengan UMR, sedangkan guru honor belum. Jadi bagaimanapun ini guru yang honorer belum sejahtera. Ini permasalahan berarti bagaimana ada guru honor bisa paling tidak sesuai dengan UMR. Nah, ini adalah suatu tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak jalankan? Oh, tidak Bu, karena permasalahan ini kan terjadi sewaktu-waktu. Jadi saya tidak mempunyai jadwal, yang penting bisa diselesaikan dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan. Ambil risiko yang terkecil saja. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Bantuan dari berbagai pihak yang telah
membantu kami. Kalau saya mengambil panutan dari Rasulullah, bagaimana beliau selalu menghadapi banyak masalah, dan saya terinspirasi dengan hidup beliau yang banyak hikmahnya di setiap kehidupannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan di 5 etika ini, Pak? Saya belajar dari berbagai pengalaman, sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata, karena kejadian kalau teori kan berbeda dengan praktek di lapangan. Terima kasih Pak sudah mengganggu waktunya. Maaf pagi-pagi saya sudah mengganggu waktu Pak Jaini. Sama-sama Bu, saya sangat senang sekali bisa membantu Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pak, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.